Semangat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan tentang cara membuat water kefir yang dibuat dari bibit kefir grain ya. Jadi biasanya kalau bibit kefir grain itu hanya biasa difermentasikan pada susu segar, sehingga akan menghasilkan probiotik susu kefir ya. Nah, selain dari itu, bibit kefir grain juga bisa difermentasikan pada nabati ya. Jadi kalau susu segar itu kan hewani. Nah, bisa juga dibuat kefir nabati. Misalnya yang lainnya ada kefir air kelapa, atau kefir sari kelapa muda, kefir kacang hijau, dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang Mamang sampaikan agak berbeda ya. Yang mana kali ini bukan membuat susu kefir atau kefir nabati seperti yang lainnya. Mungkin ini yang perdana, yang pertama kalinya, dan belum ada referensinya. Tetapi Mamang melakukan uji coba hampir setahun ini, dan alhamdulillah berhasil lah ya. Jadi kalau biasanya water kefir itu dibuat dengan bibit kristal alga Jepang ya. Nah, kali ini Mamang memfermentasinya, membuat water kefir itu difermentasi dengan bibit kefir grain ya. Dan ternyata bisa ya. Pemikiran Mamang, jadi kalau misalkan bibit kefir grain ini bisa membuat kefir nabati, berarti kandungan gulanya itu bukan laktosa atau kandungan gula hewani dari susu, tetapi kandungan gula nabati. Nah, apakah misalkan Mamang berpikir apakah bisa bibit kefir grain ini untuk difermentasikan kepada air gula? Berarti air gula itu nabati juga. Mamang memperkirakan bisa. Dan ternyata setelah melakukan pengujian berbulan-bulan, alhamdulillah hasilnya konsisten nih, tetap sama. Bahwa air gula yang difermentasi dengan bibit kefir grain bisa juga menjadi probiotik ya, berkarbonasi, dan rasanya menjadi sangat asam juga. Baiklah teman-teman sekalian, Mamang akan fokus saja ke dalam tata cara pembuatannya saja. Ini contohnya, ini yang sudah jadi ya. Ini berkarbonasi karena disimpan di ruang. Kelihatan ada gelembung-gelembung ya. Nah, kalau mau menghentikan proses karbonasinya, berarti harus disimpan dalam kondisi dingin, karena probiotik akan dorman ketika di suhu sangat dingin ya. Jadi disimpan di kulkas kalau mau disimpan lama. Kecuali kalau misalkan mau dihabiskan dalam waktu 1-3 hari, bisa di suhu ruang ya. Nah, ini contohnya yang sudah jadi ya. Ini rasanya asam. Nah, keluar soda barusannya ketika dibuka. Ini baru panen barusan sebetulnya ya. Nah, bentuknya kelihatan putihnya seperti air kelapa ya. Aromanya juga aroma seperti tape atau seperti kefir whey ya, seperti kefir bening, dan rasanya juga asam ya. Nah, ini fermentasi yang 24 jam dengan volume bibit kefir grain sebanyak 10% ya. Jadi air gulanya 1 liter, bibit kefir grainnya sebanyak 100 gram. Dalam waktu 24 jam asamnya cukup kuat ya. Nah, kalau mau sangat tinggi sekali asamnya, berarti bisa 48 jam ya. Tetapi menurut Mamang 24 jam saja ini sudah pas ya asamnya itu. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita ikuti saja bagaimana cara pembuatannya dan bahan-bahannya apa saja. Kita ikuti bersama sebagai berikut. Nah, ini bahan yang pertama, kita masukkan gula pasir ya, sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan ya. Kemudian masukkan air mineral yang sudah dihangatkan 1 liter. Aduk. Kemudian dituangkan ke dalam bibit kefir grain sebanyak 100 gram ya, dalam toples. Nah, sudah tercampur. Kemudian ditutup rapat dan simpan di suhu ruang selama 24 jam ya. Nah, setelah 24 jam akan kita panen. Tinggal kita buka, kemudian kita saring.
Nah, menyaringnya juga mudah, tidak ribet ya, tidak susah. Nah, ini contoh setelah 24 jam ya penampakannya. Sekarang akan kita saring dengan saringan plastik ya, yang lubang rapat. Kita tuangkan, disaring ya. Nah, setelah disaring, bibit kefir grainnya dimasukkan lagi ke dalam toples ya. Nah, itu bisa difermentasikan lagi kepada air gula ya. Dan demikian seterusnya. Dan ini water kefir yang dibuat dari bibit kefir grain sudah jadi ya. Tuangkan saja ke dalam botol dan simpan di dalam kulkas pendingin agar tidak berkarbonasi terus-menerus ya. Jadi kalau di ruang akan timbul terus gas ya. Akan timbul terus karbonasi. Kecuali kalau mau dihabiskan dalam waktu cepat, hanya dalam waktu 1-3 hari bisa di ruang. Kalau mau disimpan lama, simpan saja di kulkas. Nah, kelihatan kan? Ini ada gelembung-gelembungnya, itu karbonasi ya. Nah, demikianlah teman-teman sekalian, bagaimana cara membuat water kefir dengan menggunakan bibit kefir grain ya. Jadi bukan dengan kristal alga Jepang. Kali ini memang membuat water kefir itu dengan bibit kefir grain yang biasanya difermentasikan pada susu segar atau pada bahan-bahan nabati lain seperti sari kedelai, sari kacang hijau, sari kelapa muda, dan lain sebagainya. Kali ini ternyata bisa juga difermentasikan pada air gula ya, yang mana gulanya setelah difermentasi dengan bibit kefir grain diubah menjadi bakteri asam laktat ya, yang berasa asam dan kaya akan probiotik dalam kefir itu sendiri ya. Sekitar 40-60 jenis bakteri baik di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana apakah bibit kefir grainnya akan rusak? Dan ternyata setelah memang melakukan pengujian, tidak terjadi kerusakan dalam waktu berbulan-bulan difermentasikan seperti itu. Tidak terjadi kerusakan pada bibit kefir grain, yang mana ciri utama dari rusaknya bibit kefir grain itu yaitu sudah berubah aromanya menjadi bau busuk, dan ini tidak terjadi kerusakan seperti itu. Hanya ada perubahan karakter dari warna ya, karena bibit kefir grain itu sangat dipengaruhi dari warna. Kalau difermentasikan pada susu kambing, maka warnanya akan sangat putih. Kalau difermentasikan pada terus-menerus ya, pada susu sapi akan lebih kuning ya. Kalau difermentasikan pada kolostrum, maka akan sangat kuning. Nah, kalau difermentasikan pada air gula, maka warnanya akan nampak kecoklatan. Tetapi kecoklatannya bukan kecoklatan sakit, tapi pengaruh dari warna gula itu sendiri. Demikianlah teman-teman sekalian, pertemuan pada kali ini. Semoga saja ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, boleh kita berdiskusi di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.